obat sakit lambungnya dulu. Itu efek. Athar mustama maknawiyah itu efek setelah terjadinya Piagam Madinah. Saya ngomong di sini efeknya naon? Bekasnya apa? Kadang kepingin dipengen kesohor pemateri andal, pendakwah canggih, berwibawa, mumpuni, memiliki segudang dalil. Akhirnya saya ngecaprak yang bukan pada tempatnya. Yaitu disebut dengan khutbatun nas bi qadri uqulihim. Khutbah mendakwahkan kepada orang itu lihat kadarnya. Lawang kebutuhannya beras, saya kasih jagung, kenyang ora? Agak. Mau makan berapa? Ladi kita pagi makan lontong belum nyarap, belum nasi baru nyarap. Ya. Mau makannya lontong 3 biji juga belum nyarap, belum. Tadi mah pemanasan, belum. Kalau kebutuhannya beras kasih beras. Nah kalau kebutuhannya memang pangannya sagu, sagu. Sama itu. Nah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Belajar sejarah ini begini, Pak. Bahas ke sini sejarah toh ya sejarah toh, artinya pengetahuan Bapak bisa baca. Tapi saya maunya adalah hikmah di dalamnya apa? Memang terlalu luas. Pakai kacamata kuda maka melihatnya ke depan, kacamata kuda. Tambahin nil pakai kacamata kuda nil, ya begitu aja udah di air aja ngubek ya. Nah kalau saya pakai kacamata gajah, udah begitu baik udah. Apalagi kalau pakai kacamata, udah begitu aja tergantung mana. Saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan saya selalu berdoa yang saya walaupun dikit, insya Allah bermanfaat. Disampaikan kadang-kadang kan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak apa-apa, namanya udah tua, lupa. Tapi yang penting bekasnya apa doyan, ya Pak. Iya tua sini saya lupa. Doyan jadinya, doyan ngaji, doyan zikir, doyan istighfar, doyan salawat. Udah begitu baik Pak. Yang ini mentang ikuti, biasa ditanya tanggal berapa, nggak ditanya. Tanggal berapa Konstantin dibebaskan, nggak ditanya sama mereka. Yang ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madza taqulu an hadzal rajul. Nggak ditanya apa lu Pak, kata bohong. Yang saya ngecaprak sekarang nggak ditanya. Cuma lewat jalur ini kita jadi punya bekal. Athar maknawiyat sama. Yang Rasulullah lakukan itu memberikan efek bekas yang luar biasa. Satu contoh aja, ketika Rasulullah menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar, innakum ummah wahidah, bahwa kalian umat yang satu, hiji. Ini efeknya luar biasa. Udah begini baik Pak, Bapak golongan Ansar ke sono sesuai dengan adat dan kebiasaannya masing-masing. Buat tempatin di RT belah sono. Yang Muhajirin karena punya tabiatnya berbeda, nanti kalau diamplokin bentrok, Pak Digul, RT-nya belah sono. Akhirnya yang kagaknya tuh kan begitu kagaknya tuh ada masalah gesekan sedikit ribut. Tuh lihat konsep Rasulullah. Abu Bakar dijodohin sama yang belah sono, Abdurrahman bin Auf dari golongan Muhajirin dijodohin sama Ansor belah sono. Lah nyambung, lama kelamaan karena bergaul satu rumah, satu atap, satu sependeritaan, jadi nyambung. Akhirnya terkikislah manhumul ansor wa manhumul muhajirun. Siapa itu ansor, siapa itu muhajirin. Yang ada ummah wahidah. Ustaz bagaimana Tad? Dan dia mah orang ansor Tad. Tapi dia mah orang ansor, punya kebiasaan jelek banget. Namanya orang kampung, kita orang kota.
Dikikis sama Nabi ini dengan cara apa? Al muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara. Lah kalau sudah saudara kagak pantas bapak seujonan. Lah tadi kan seujon namanya kan? Itu bapak punya abang, ama abang aja disujon mulu kadang-kadang. Ama ade, boro-boro sama ponakan, boro-boro sama sepupu, sama mamang, tahu ya encing, gitu. Ama saudara kandung aja masih ya ilahan. Ya kan ya, kita begitu pak. Dan berapa banyak rebutan duit warisun gara-gara tauhid kita. Dan ini dipersatukan sama Nabi. Maka turunlah, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasud, dengki, iri, dan jangan kalian saling. Berapa banyak orang pecah ribut gara-gara dengki. Qabil dengan Habil ribut gara-gara labuga dengan Ikrimah, rebutan awal. Kayak gitu kan. Berapa banyak asyik karena ngelihatnya fisik, bukan ngelihat qalbi. Karena ngelihatnya tampilan, sehingga ada keirian di dalam kita. Padahal konsep daripada al-muslim akhul muslim ini kikis semua keraguan. Ya, tadi namanya manusia kesalahan betul, tapi lihatnya dengan ainur rahmah. Apa ainur rahmah? Mata cinta. Melihat kesalahan orang, kita juga punya salah. Kali kita belum bisa ngebenerin. Udah begitu baik. Dan kalau udah hidup gitu enak, tenang. Nah, hidup itu tenang tuh di situ. Coba deh. Coba aja ya, sekali-kali bapak 2 kasus ngelihat orang pokoknya gedeg. Pernah nggak kayak gitu? Ya bini aja gedeg. Ya pak. Nah, tekanan darah bapak ketika bapak gedeg orang tuh naik apa turun? Naik. Kesel pak. Ngajar. Pertama ketika bapak darah naik, yang keluar dalam lisan bapak umpatan. Ya pak. Dan kalau gitu udah nggak sehat, nggak tenang bapak, karena bapak sebel. Bagaimana caranya kalau saya lewat gak ketemu dia? Akhirnya kan nyari jalan kan enggak, nyari waktu biar nggak ke pas-pasan. Kalau pas-pasan gue negor nantinya, gengsi gue. Yang negor siapa duluan? Kalau gue negor gue kagak timpalin gedeg banget. Ya pak. Kalau gue negor duluan siapa dia gengsi? Ini gara-gara hasad. Itu bahaya kan? Hasad. Tapi kalau bapak lepasin hati, lepasin diri agar tidak banyak sujon sama orang. Ya udah biarin baik dah. Mau ditegur, kita negor, orang ditimpali, lah bagi. Lepas saja Pak Ridul. Dan ini jangan beban. Enak. Orang ada beban sama bapak. Penyakit jauh. Sekma sakit, manusia mah sakit. Kalau nggak sakit terawun bapak. Cuman rada-rada enteng gitu. Hati itu enteng pak. Itu di sini konsepnya. Melihat dengan ainur rahmah itu di situ. Jangan semua melihat kesalahan-kesalahan dunia berat. Karena mau tidak mau konsep al-muslimu akhul muslim ini besar efek. Islam ada di sini. Ini kan al-muslim menggunakan, sekarang kita ngambil hikmahnya sini deh. Hikmah pemahaman mahwal muslim. Karena muhajirin dengan ansar sudah pasti muslim. Islam dulu aja kita pahamin, baru ntar iman, baru ntar Islam. Muslim itu apa? Diambil dari kata-kata apa? Ismul fa'il dari aslama. Af'al muslim, muf'il muslim. Wazannya muf'il. Aslama yuslimu berarti menyerahkan apa yang diserahin. Yang diserahin apa? Diri, jiwa, qalbi, jawarih, semua kita diserahin kepada Allah. Disebut Islam.
Islam diambil dari kata salimah, selamat, salamah, selamat. Selamat ulang tahun. Selamat, keselamatan. Siapapun yang menganut Islam, siapapun yang mempercaya Allah dan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, selamat di dunia, selamat di akhirat. Jeung naon selamat di akhirat, tapi di dunianya kagak selamat, sering nyelakain orang. Enggak bakalan selamat di akhiratnya. Karena ini tempatnya kita bercapek-capek, lelah di dunia. Sedekah capek, sholat capek, zikir capek, ngaji capek. Di akhirat mah enggak perlu sholat. Tinggal menikmati hasilnya di sini usaha. Tanggal 1 sampai tanggal 25 atau tanggal 30 kita kerja. Setelah tanggal 30 sorenya kering masuk duit. Aduh, banyak banget itu. Ya kalau sudah lewat SMS banking kan gede Pak. Kalau enggak, aduh kering. Kalau GoPay gopek. Nah, beli beras 5 orang gitu. Lah begitu. Dan tergantung kadar usahanya. Kalau kerjanya harian, sehari ini nggak masuk, dipotong sehari nggak dapat. Paling banter uang makan. Kalau memang kerja harian. Kalau bapak kontrak tergantung prestasi. Produk apa yang sudah bapak laku jual, kalau jualan. Kalau bapak inisiator pembuat produk apa yang sudah bapak bisa buat untuk dijual dan lain sebagainya. Tergantung profesinya masing-masing. Prestasi bapak yang bapak bawa di dunia buat dalam akhirat. Islam, balik lagi ke Islam. Mahwal Islam, apa itu Islam? Gampangnya Islam itu katanya ada 5 perkara. Ini aja dulu pahami. Kalau bapak paham di sini secara syariat, lugawi dan semuanya, dan bapak praktekkan jadi bapak. Jadi abid. Bapak pahami pakai hati, dilakukan pakai hati, jadi zahid. Kalau bapak zahid makin mantap ke sana, terus perdalam jadi arif. Terus itu begitu baik. Perdalam ini dulu 5 perkara. 1 syahadata alla ilaha illallah. Syahadat dulu. Mau ngecaprak bagaimana juga orang. Oke, saya bilang ada orang yang tadinya bukan Islam, kemudian menyerahkan dirinya kepada Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, karena dia mencari keilmuannya, karena dia mencari jawaban daripada keraguan hatinya, rata-rata lebih mantap. Ya Pak, ketimbang kita yang baru lahir yang belajar Allahu Akbar. Tapi orang belajar, sekalinya belajar buat jor-joran, buat ulama, kiai, romo, ustaz, dan lain. Padahal syahadat kalau bapak pahami apa makna syahadat. Saya dalam bahasa Indonesia apa syahadatnya? Pak Oleh, syahadat apa bahasa Indonesia? Saksi. Saya mau tanya sama Pak Digul. Pak Digul nyuruh orang nyangka orang maling di rumahnya, ada yang kecolongan kemarin. Cuman orang yang kecolong ada apa-apa kali ya. Pak Digul, saya mau tanya, kalau ada yang ketahuan orangnya ternyata yang maling Pandur. Sebelum ngasih tahu ke Pak RT, Pak Digul ngumpulin bukti apa orang? Ngumpulin CCTV, saksi mata, saksi ahli, forensik. Apalagi Pak Digul? Kalau sudah jadi bukti berarti ada yang ngeli. Saya mau tanya sekarang sama Bapak, ketika Bapak bersaksi kepada Allah, emang Bapak udah kurang lihat? Saya nggak tahu ini. Mudah-mudahan nggak bisa terjadi perlah, karena berapa banyak punya pemikiran, punya pemahaman, tapi tidak bisa menjadi perkara. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjadi berkah ini.
nyampein sejarah paling konsep la ilaha illallah di pemahaman asyhadu an la ilaha illallah. Kalau bapak paham ini maksud yang disebut dengan wawajilat minul qulub, hati bergetar itu ini. Karena kita paham maknawinya. Karena afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena yang paling tahu dalam surah Al-Imran syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, yang bersaksi sama Allah yang pertama Allah sendiri. Dalam balaghah ini isti'arah, Allah tidak mungkin bersaksi buat apa. Bapak nggak ibadah, Allah tidak butuh. Bapak kufur, bodo amat. Neraka lu yang ngerasain, surga lu yang nikmatin. Allah tidak butuh. Ini majas siapapun kita mesti bersaksi setelah Allah wal malaikah dan para malaikat. Siapa lagi? Wa ulul ilmi. Siapa ilmi? Tafsir Jalalain humul anbiya wal mu'minun. Mereka orang para nabi dan juga orang-orang beriman. Pertanyaan saya yang pertama menggunakan istilah Allah, yang kedua istilah malaikat, kenapa yang ketiga pakai ulul ilmi? Kenapa beda langsung? Syahidullah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal anbiya wal mu'minun. Kenapa pakai ulul ilmi? Ulul ilmi dalam bahasa Indonesia yang punya ilmu. Berarti para nabi punya ilmu. Berarti orang beriman sudah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, punya ilmunya. Kalau bapak ngaku sudah bersaksi, berarti berapa orang beriman? Berarti bapak punya ilmu. Ngerti nggak? Syahidah itu. Tadi itu kan itu. Nyata gak? Ini gara-gara saya di WA apa soalnya kita begini dulu sekalian lah. Syahidallah annahu la ilaha illa. Nyata gak? Ada. Yang pertama siapa yang bersaksi? Allah. Yang kedua wal malaika. Yang kedua siapa? Malaikat. Siapa malaikat? Malaikat siapa? Malaikat. Ismun Nuroniyun. Tidak ada. Nur Allah, makhluk Allah yang diciptakan, yang nggak pernah ngingkarin sedikit pun. Semua perintah Allah, nggak kayak kita. Gader banget. Habis malaikat siapa lagi? Wa ulul Ilmi. Ulul ilmi. Ulu itu yang punya ahli ilmu, itu ilmu berarti yang punya ilmu. Yang punya ilmu dalam tafsir Jalalain. Yang ini jelas. Yang ini jelas. Yang ini siapa ulul ilmi? Kambing. Rasanya enggak, karena kita tahu kambing mah dikasih fisik, dikasih roh, nggak dikasih otak. Nah kalau makanya kalau perilaku bapak kayak kambing sama, berarti bapak nggak punya otak. Iya. Ada sapi, kemudian siapa lagi ulul ilmi? Kali-kali mah keras hati kali ya, kera. Ya berarti yang saya tahu kera bagian daripada hayawan. Yang saya tahu malaikat dikasih otak, dikasih ketaatan, dikasih ruh, enggak dikasih badan. Nah kalau manusia dikasih badan, coba bapak gencet pakai pintu tangan bapak, sakit apa kagak? Sakit, karena ini badan, jism. Makhluk apa ini kalau ini kasat, kan ada astral kasat mata ini, kasat bukan? Apa kalau ini bukan kasat apa sih? Kasat. Ada kemudian kita ini dikasih ruh dan dikasih otak. Maka ini tuh yang punya otak. Siapa punya otak? Masuk. Udah nggak apa-apa taruh aja. Dan manusia dikasih ilmu. Ketika ditafsirkan siapa? Ditafsir ilmu anbiya. Siapa? Nabi. Habis Nabi orang-orang Beriman. beriman. Maka kalau kita ngaku beriman mesti syahadat. Itu makna daripada syahadat. Ketika bapak bersyahadat, bapak punya ilmu. Ilmunya apa? Syahadat setahu saya kalau dalam ilmu fikih, kalau bapak nuduh orang nyuri harus punya saksi.
bilang, tuh bapak itu zina, bapak nggak bisa nyaksiin, nggak bisa ngelampirin bukti saksi mata 4 perempuan 2 laki-laki atau 2 laki-laki, nggak bisa bapak buktikan bapak yang dicambuk, ya pak, bapak yang dicambuk karena nggak bisa ngelampirin. Bukti. Saya bersaksi, nah ntar saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Emang bapak udah melihat dicambuk bapak? Ditanya sama orang Islam bersaksi, lu pernah lihat bagaimana Allah? Hah? Udah pernah lihat belum? Kapan begitu ditanya? Kalau belum pernah bohong bapak, persaksiannya Allah mau saksi. Coba dalam fikih fatwa ini aja lah, Madzhab Syafi'i syahadat tentang bab syahadat halaman 146. Ini dalam ayat. Coba apa syahadat? Ikhbarus syakhsi ala ghairihi bihaqqin. Ikhbar syakhsi bihaqqin bilafzin khas. Mengabarkan seseorang dengan berita kebenaran dengan lafaz-lafaz yang khusus dalam ilmu Fikih. fikih itu mengabarkan seseorang. Bapak mengabarkan seseorang bahwa memang bapak sudah melihat hari itu sudah terjadi kerusuhan di sono. Bapak ngabarin ke sini. Jadi kasih tahu warga sini kan bersiap untuk membantu kerusuhan atau bencana di sana. Begitu nyampe di sono, orang ngapa-ngapa, lemah makan di sono. Hoax. Namanya berita. Ya, Islam diatur untuk ikhbarus. Mengabarkan seseorang bihaqqin bilafdin. Oh, maka kemudian konsepnya kalau bulan Ramadan, kalau masuk bulan 1 Ramadan, doa kabur Pak. Teman sekolah kalau melihat 1 Ramadan, itu yang melihat hilal mesti sumpah. Saya bersumpah sudah melihat bahwa itu sudah apa namanya Pak? Sudah ada hilal. Terbenamnya pun sama. Maka kemudian kalau nggak melihat bayar rumah dan memang belum dimakan, ya sudah lanjutin puasanya genap 30. Kan gitu Pak, itu namanya puasa. Ada imkan ru'yah dulu ngelihat matahari, apa namanya? Hilal. Dan begitu. Pakai hisab kemudian dan lain sebagainya. Udahlah itu mah fikih banget, saya nggak bahas ke situ. Itu maka disumpah. Dan kalau bapak kemudian berbohong sumpahnya batal. Sumpah palsu. Bapak udah ngeliat belum Pak Doni? Udah sumpah di sini. Coba bapak bilang, saya bersaksi. Coba bapak saya bersaksi. Saya minta bukti mana? Bingung kan dia? Bisa gampangin baiklah, terpusing. Gila semua. Dan begini aja. Dalam konsep tasawuf, syahadat itu al-iman bil qalbi wal iqrar bil lisan. Canggihnya Islam membuat rumusan-rumusan. Maka berbanggalah kita terlahir dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Amin ya. Karena ini dahsyat sekali ilmu Allah itu subhanaka la ilma. Setiap kalimat pada satu pemahaman jangan lupa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sehingga supaya Allah sombong bahwa semua itu kembali kepada Allah. Al-in'an bil qalbi wal iqrar bil lisan. Ini syahadat nih dalam kajian-kajian tasawuf. In'an bil qalbi, pengikraran dalam hati kita, iya memang orang ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. hati kita tuh udah ngomong tuh. Melihat bintang, siapa ya? Nabi apa nih? Rasanya bukan Tuhan. Nabi Ibrahim. Begitu bintang orang ada, masih ada bulan. Kayaknya ini nih. Bulannya ketemu pagi orang ada.
jadi mantap Tuhan. Begitu ketemu mati hilang lagi. Ibrahim berkata, Tuhan gua kagak mungkin punya keraguan. Bapak ngeliat di pagi udah punya beras, punya laut, penadang, nak urusan. Mintanya sama pinjam orang sih, pinjam orang. Cuma wasilahnya Allah yang enggak. Untung ada lu. Jadi gara-gara untung ada lu, Allah lupa sama Allah. Alhamdulillah, terima kasih wasilah Bapak, saya masih bisa madang. Begitu. Di awal sudah ada kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan wasilah Pak Digul, dengan wasilah Pak Soleh. Terima kasih kemudian, karena man la yashkurin nas la yashkurillah. Yang enggak terima kasih sama orang disebut tidak tahu terima kasih sama Allah. Yang enggak tahu terima kasih sama orang disebut tidak bersyukur. Al-id'an bil qalbi, ikraran bahwa memang tidak Tuhan selain Allah. Hati baru kemudian naik ke atas ke lisan ngucapin asyhadu an la ilaha illallah. Efek kalau dari mulut duluan takut di sini orang nyampe. Cuma ngomong orang bisa ngerasa. Jadi sini dulu hati kita. Dah, itu konsep daripada asyhadu an la ilaha asyhadu dulu. Saksian, persaksian. Kita memang meyakini enggak mungkin Tuhan saya. Apapun itu bentuknya, tidak mungkin harus Tuhan Allah. Dan Allah punya Rasul, salah satunya di zaman kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Persaksian tidak mungkin. Tajalinya Allah itu berbeda. Belum nyampe kita ke sana. Nah kita bersyukur lagi-lagi dijadikan umatnya umat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Zaman dulu susah. Kemarin saya bahas dari sisi tafsiran. Zaman dulu kalau orang mau taubat bunuh diri. Faktulu anfusakum mandinasah. Dulu zaman Nabi Musa. Kalau sekarang tuh ada di Jepang pakai arah kiri. Malu kehormatan harus di gitu. Pakai samurai. Bapak, dulu Nabi Ibrahim kepingin melihat kekuasaan Allah biar dia tenang hatinya, dia minta Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, ya Allah berikan aku kemampuan untuk melihat bagaimana kekuasaanmu. Minta supaya diperlihatkan kekuasaan Allah. Ini saya cuma pengen bilang kita lagi bersyukur berada di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Udah kerjain lah yang ada, jangan neko-neko. Banyakin sholawat, banyakin ngaji, banyakin sholat, banyakin baca Quran, silaturahmi, jangan jolim, jangan julid, dan lain-lain. Simple Pak. Islam itu mudah, kita dia ribet. Udah begitu baik. Tinggal ngelaksanain kitanya ribet. Ini orang boleh, ini orang boleh, ribet amat hidup saya. Mau ibadah aja ribet banget, gitu aja. Coba ada bapak begini. Akhirnya Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Ibrahim untuk mengambil satu burung. Burung ini dicacak 3 apa cacat tuh? Dipotong. Tidak aja. Dipotong. Oh ya, dipotong 3 bagian. Yang satu belah sono, yang satu belah sono, yang satu belah sono, disebarin ke gunung-gunung. Lah, fungsinya buat apa? Kamu kan kepengen tahu bagaimana kekuasaanku, kemampuanku buat melihat aku bisa menghidupkan yang mati dengan sekejap mata. Kata Allah kan gitu ya. Dengan sekejap mata kemudian burung ini berusaha, yakti nakasaya. Potongan-potongan burung ini kalau zaman sekarang ada namanya dulu film-film dari Prima Rawaron. Nah burung ini terbang Pak, padahal udah dicacak bagian ekor belah sono, badan belah sini, tapi badan tanpa kepala tanpa ekor bisa terbang. Yakti nakasaya. Dilihat, saksikan langsung oleh Nabi Ibrahim sampai berkumpul kembali menjadi.
Fungsinya buat apa Nabi Ibrahim? Walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku tenang. Satu, saya nggak ngomong nanti tumaninahnya, ketenangannya. Panjang banget, terlalu panjang. Satu ayat, satu peristiwa itu banyak, tergantung dari sisi mana Bapak ambil hikmahnya. Udah sini dulu aja. Kemudian ada kanjeng Nabi Musa, masih garis keturunannya. Dari Levi, Musa bin Imran bin Qaid bin Azar bin Levi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berapa keturunannya? Jadi berapa Pak Ibu? 7. Musa bin Imran bin Qaid bin Azar bin Levi bin Yakub bin Ishak bin itu. Dihitung ya. Musa ini garis keturunan ketujuh, berarti masih cicit cucunya kanjeng Nabi Ibrahim. Sama, buat melihat bagaimana keyakinan keteguhannya, minta sama Allah, request. Minta sama Allah, nge-request, ya Allah, arini, Rabbi arini, ya Allah tunjukkan aku. Apa dalam surahnya itu? Surah apa tuh? Al-A'raf apa berapa? Rabbi arini andur ilaika, ya Allah tunjukkanku agar aku bisa melihatmu. Itu Nabi Musa request. Tapi apa Allah jawab? Mual bakalan bisa Musa, mual. Ya udah kalau mau begini baik, itu lihat gunung. Kalau dia masih di situ juga, saya ada. Saya bakalan nampak. Tapi kalau ya tiba-tiba kan dalam sekejap gunung apa namanya? Pohon gunung itu hancur. Saking malam tajalla, saat Allah menampakkan, hancur. Apa kemudian Nabi Musa? Tubtu, aku taubat. Wa ana awwalul mu'minin. Musa taubat, kemudian dia ngucapin, aku kalau gitu orang yang paling beriman, paling pertama beriman. Bayangin Nabi Musa request tajalinya Allah. Gak usah diartiin tajali Allah kemudian menampakkan, gak usah kayak gitu lah. Berat nanti Bapak jadi stres. Enggak aja disebut tajali, ada tahali, tajali, udah gitu aja. Tafsirnya lain lagi deh itu. Jadi saya lagi ngambil kacamata yang ini saya yang beda lagi. Itu Nabi Musa request, minta untuk dipersaksikan kumaha. Biar hati Bapak. Kan kita juga punya doa tuh, kalau Bapak doa waftah li futuhal arifin, ya Allah bukakan aku. Ya kalau bahasa kita ini yang sering mikir kasap, minta dibukakan mata batin hati kita, yang melihat yang benar mana yang benar, yang salah mana yang salah. Tapi bukan untuk mengumbar aib orang, biar kita tahu bisa mawas diri, biar kita tahu siapa eksistensi diri kita. Begitu dekat sama Allah jadinya, melihat orang salah, bukan salahnya, kita salah. Udah gitu disebut ayo pusing Pak. Makanya kalau Bapak nyimak merhatiin orang punya salah, ayo Bapak kejar kesalahan orang, capek. Udah ngerasainnya capek. Untung orang, rugi, iya. Dapat upah kagak, penyakit, iya. Bikin orang begitu Pak. Tapi kalau bikin orang kebaikannya, insya Allah berbalik ke Bapak. Doain orang, berbalik ke Bapak. Gitu, jangan pelit-pelit makanya doain orang. Makanya konsepnya Nabi ngajarin Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu begitu, biar kita sama-sama saling doa. Tapi kalau bikin orang burukannya, ulah, jangan Bapak. Sakit Bapak. Sementara kanjeng Nabi Muhammad tidak perlu minta pada guru. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ini saya lagi ngebahas ini Pak, atuh. Kan kita tadi mau bahas apa? Tadi bahas apa kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita membahas ini ya. Tapi ini kan rangkaian daripada rukun
Iman. Islam, karena mesti ada syahadah. Nah ini kita baru bahas ini nih ashadunya nih. Ini belum. Cuma nanti kayak di acara tahlilan bisa. Berseribu saya lagi. Kita mau bahas ini nih. Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan. Begitu di Mi'raj linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan. Nabi tidak pernah minta, tapi Allah yang kemudian ngangkat buat dikasih tahu, dikasih lihat. Nih kekuasaanku. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita kemudian mempercayai Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercakap-cakap langsung. Padahal Jibril nggak bisa tembus seseorang. Padahal secara logika bapak yang kagak nyampe, yang otak kita cuma nyampe segini doang. Makanya kalau bapak mau tinggi otaknya sujud, jangan ke atas, ke bawah. Coba ini Isra Mi'raj, Nabi Muhammad yang dibawa fisik apa rohnya? Fisik dan rohnya. Hah? Dua-duanya. Fisik dan rohnya. Udah kita yakini fisik dan roh. Ini kan makhluk Pak. Ini dikasih makan, dikasih minum, nggak tidur bakalan ngedrop di badan. Roh kita mah kuat-kuat baik sih, ya kan? Lah ini cuma nih kita ngebawa hidung kita, ngebawa mulut kita, ngebawa badan kita. Ini belakang, semua kita bawa-bawa dari buat banget ini. Lah kalau malaikat mah nggak punya badan kayak gini, gampang aja. Jangan nolong aja, enak bener. Gak apa-apa juga sama kalau jabatan begitu. Ntar nih kalau udah mati nih, masih tahu saya Pak Nur. Oh mana aja? Ini Pak Nur kalau meninggal nih, ruhnya kemana ya? Kan gitu. Kasih tahu saya, ntar jangan lupa datang. Mau beli rumah saya. Ngapain Pak Nur? Lah, rohnya lepas. Lah, tapi Nabi Muhammad fisiknya ada, rohnya ada, dia tembus ke sana. Bahkan malaikat udah Muhammad. Oh, sanggup boleh nggak solo mah? Dua itu belum udah berangkat dengan sendiri naik ke atas. Ke Sidratil Muntaha. Nah malaikat berbentuk jismu nur ini orang sanggup, Nabi Muhammad bisa. Itu artinya manusia kalau sudah semakin sempurna keimanannya bisa tembus fisik ini, bukan lagi alat. Dulu saya masih hal yang mustahil. Tapi ternyata memang kalau Tuhan ada orang yang tiba-tiba subuhnya di sini, jumurnya di puncak, dia pergi ke sana. Ada subuh di sini, tiba-tiba subuhnya kata di sana. Allah alam bisawab. Tapi apapun itulah kalau Allah sudah berikan kun. Ini fisik nih, tinggal kita aja ke bawah bagaimana. Tapi jangan lupa tetap kita adalah makhluk dunia, butuh makan, butuh minum, butuh keturunan. Maka kita berpasang-pasangan. Udah begitu aja. Cuman kita ngatur awak kita ini. Awak kita ini diatur pakai fikih, ya Pak. Fikih, kasih makan tol, makannya kasih 1, 5 sehat, 6, kembali ke 4 sehat, 5 sehat. Itu fikih itu dah. Cuman jelas kalau mau bener, biar badannya sehat, fisiknya sehat, juga non fisiknya sehat, dikasih ini makanan udah 4 sehat, 5 sempurna, tambahin 6. Main 1 jadi 6. Apa ini? Ini yang pokoknya pertama 1, 4, 5. Apa halal. Cukup enggak cukup, tambahin seperempat. Toibah. Ya iya, anak bini dikasih makan ikan cuek dulu. Kasih zat besinya dikasih, proteinnya dikasih. Islam ngatur, jadi ntar apa kesini. Tuh, badan urusin. Ini dari sisi halalan, bagaimana dari sisi ruhnya bapak, biar bapak ruhnya. Jadi kalau ininya sehat kan enak. Coba aja saya aja perlu dikit aja. Sholat kayaknya awal-awal banget. Badan orang enak dikit aja. Mau dikir, yang tadinya bisa sekian, ini orang bisa gara-gara orang enak badan. Pola makan orang beres. Ya Pak, kopi. Udah gitu halalan. Islam tuh enak, kita ribet kita. Karena kita enggak dapat. Dah, ini disebut dengan syahadat. Ada banyak lagi kemudian, banyak. Salah satunya kalau mereka mau yakin melihat bagaimana, lihatlah kekuasaanku fil afaq, alam semesta ini. Oh ribet Pak. Ada
planet. dan lain. Bumi aja bumi kita nggak bisa. Begitupun sama. Wa fi anfusihim afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bapak pernah mikirin nggak? Kita ini hidup ini dari unsur apa? Memang ada bagian khusus keilmuan namanya ilmu biologi, Biologi. biologi. Kehebatan semakin Bapak, ini umum nih, tapi kalau Bapak dari sini sudah bisa merasakan tajallinya Allah itu dahsyat. Pak Nur dengan Pak De sama-sama manusia, tapi kalau saya lihat pakai kacamata saya sekarang punya hidung, rada-radanya kalau saya beda sama Pak De. Beda kan? Punya mulut sama Pak De sama, fungsinya buat madang sama ngopi, buat ngerokok. Tapi kok beda bentuknya? Padahal sama-sama fungsinya. Kupingnya sama buat ngedeng. Tapi kok beda, yang satu dalang, yang satu biasa. Kepalanya kan isinya kan kayak gitu. Cuma yang satu lonjong, yang satu bundar. Dari sini aja Bapak mikir harusnya. Sekian ribu manusia tapi berbeda-beda. Bahkan yang kembar pun berbeda-beda. Itu dari sisi eksternal, internal. Kenapa kemudian kalau Bapak sakit jantungan, sakit gigi, yang sakit kepala juga? Gara-gara sakit kepala gak nafsu makan, akhirnya mah kena lagi mahnya. Akhirnya gara-gara sakit gigi meriang, saraf kena, kepala sakit, mah sakit, semua sakit. Di situ berarti satu persatu semua ada. Yang ketajong kaki kiri, yang aduh mulut. Harusnya yang aduh, karena kita yakin di alam akhirat nanti yang dipertanyaan mulutnya ditanya, yang jawab mulut. Kakinya ditanya dipakai buat apa kaki, yang jawab kaki. Tangan ditanya dipakai buat apa tangan, gemek apa, yang jawab kan bisa ngejawab. Sekarang apa? Sekarang yang ketajam kaki kanan, yang aduh mulut. Yang sakit nyeri ke paha-paha sakitnya. Bapak mikir di sini harusnya ada apa ini manusia segini hebat. Bapak bukan robot kan? Sakit dikit, flu dikit, sesak dikit, corona udah kan. Tapi meriang nggak bisa, akhirnya seluruh lah yang sakit napas asmanya kok yang nggak bisa jalan kaki, aneh nggak Pak Digul? Seharusnya kan nggak ngaruh, yang sakit ya ini aja, kaki saya masih bisa jalan kok, kaki saya sehat. Tapi kenapa yang sakit napas, tipes, perut, lambung, yang nggak bisa jalan kaki, yang nggak bisa ngomong mulut, nggak ngomong susah, gara-gara saya aneh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari sini aja kalau Bapak cermat, ya inilah dalam kedokteran dan bedah nanti akan kita tahu anatomi tubuh semuanya. Tapi ini kekuasaan Allah, Pak. Yang kalau saya yakin kalau bahasa hebat-hebatnya Pak Soleh nanti jadi robot picker, jadi yang menciptakan robot, nyiptain robot itu nggak secanggih kayak gitu, sakit ada. Banyak sekarang kan orang ngebuat robot dengan intelijen bla 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 gitu kan, artifisitas lah biasa gitu kan bahasa teknologinya, tapi nggak bisa menyaingi. Tetap aja ada kekeliruan karena yang ngebuat komputing manusia. Justru otak ini sel-sel ini yang Bapak pikirin kenapa bisa kayak begini. Tentu, tetapi kemudian ini kan udah kayak gitu kodratnya manusia. Tiba-tiba nih orang yang bisa mikir kayak gini, Robert Einstein, siapa namanya? Einstein lah apa gitu. Yakin nggak dia punya orang tua? Yakin. Lahirnya dari mana dia? Dari mana lahirnya? Dari rahim ibunya. Keluar dari kemaluan ibunya. Kan bukan sumber bolong dari sini. Dari sini kan. Jadi kemaluan. Nyebutnya ada kemaluan, dikeluarkan dari kemaluan itu. Dan sebelumnya diproduksi dari bapaknya, lewat kemaluan pula. Keluar namanya air mani. Yang kalau air mani itu bapak perlu wajib mandi wudhu.
Padahal akhirnya nggak ada ada apa Pak Digul? Tapi kemudian ketika dia beranjak dewasa menjadi penemu hebat, ada yang ngebuat pesawat, ada yang ahli matematika, segitu cerdasnya padahal dibuat keluar dari dilahirkan dia, nggak seoyong-konyong ada. Lah ketika kemudian umurnya sudah nyampe, ada yang 30, ada yang 25, ada yang 2 tahun baru hidup gak mati lagi, ada yang bertahunan, ratusan baru meninggal, mati lagi ternyata Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala surah apa itu? Wa man nu'ammirhu nunakkisu tiap Jumat dibaca. Paling enggak tiap Jumat dibaca masa ora apa-apa. Wa man nu'ammirhu. Surat apa itu? Habis itu surah apa? Disuruh apa? Afala. Orang kalau udah tua makin tua dikendorin lagi, dikurangin lagi. Ingatannya udah mulai Pak Digul jangan senang sama Pak Fajar. Pak Digul bisa lari, Pak Fajar bisa lari. Tapi lihat masih muda aja. Bapak waktu masih kecil, Pak Fajar lari, kuatan siapa? Fajar masih kecil, fisiknya lemah. Begitu dewasa kuat, begitu tua diturunin lagi. Jadi bocah kecil. Maka wajar kalau ada nenek di rumah bapak, ada yang kayak bocah lagi, pikunan, dibalikin lagi, rawatin. Ini mah orang, pikunan masih mak. Tapi begitu. Dari kecil lemah, fisiknya udah gede kuat, udah mau tua di waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya sampai tua, itu tuanya dilemahin lagi sama Allah. Nunakkisu, Allah kami kurangkan lagi penciptaannya. Yang tadinya tangannya megang kuat, megang tukang kuli, udah orang bisa lagi megang panu gemeteran. Yang tadinya kopi sehari 5 bungkus, 5 gelas, sekarang udah orang bisa dipantang baik, air putih. Nanti kolesterol, jantung, paru-paru, diabetes, kembali lagi. Maka kalau semakin tua banget, masa mudanya beragajulan sombong banget, tua lagi udah tua lagi. Mau preman apa kek? Jangan sombong banget. Udah begitu aja sih. Simpel tuh Pak Digul. Mati ternyata segitu cerdasnya Einstein. Nggak bisa mempertahankan nyawanya. Ada apa Pak Digul? Dia tidak ada menjadi ada, nggak ada lagi. Saya lagi ngomong nih. Dia nggak ada, jadi ada, kagak ada lagi. Nah kalau nggak ada, sampai kapan manusia ini ada? Einstein punya bapak namanya siapa? Nggak kenal ya? Kenalan. Pak Digul punya bapak siapa namanya? Bapak Darnadi. Sarnadi punya bapaknya lagi? Punya bapaknya lagi? Punya bapaknya lagi? Punya bapaknya lagi? Itu udah berapa orang tuh? Minimal 10 nasab bapak. Siapa tahu bapak ada turunan ke Nabi Nuh. Cuman gak bisa mana dulu. Artinya Pak Digul sampai ke bapaknya, ke oyotnya, ke kencang, ke buyut terus sampai ke atas, pasti ketemu ke Nabi Nuh. Nah semua nanti orang yang beriman itu berada, semua yang tidak beriman itu di bumi hanguskan sama Allah. Binatang dan anak-anak di neraka. Setelah Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam. Pertanyaan kan cuma satu, dan kita tahu semua Nabi Adam siapa. Ujung-ujung ada gitu. Ujung-ujung ada yang lahir ke Nabi Adam. Nabi Adam ada yang ngelahirin apa kagak? Kagak. Diciptakan sama Allah. Ada yang menciptakan. Nah kalau yang menciptakan ngapain kita di sini? Konsepnya. Ngapain kalau gitu pada itu? Udah ribut soal khilafah segala macam pengikut. Gampang tugas kita ngapain? Dia kudu ibadah di imam
memakmurkan dunia dengan cara yang jalur politik mangga, keilmuan mangga, tapi bagaimana dunia ini bisa terlestarikan. Ladilalah ternyata kerusakan di muka bumi, di darat, di laut, urusannya manusia juga. Ini manusia emang yasfikuna dima, mereka saling menumpah darah dan lain sebagainya. Udah, ini aja kita balik semuanya jadikan nilai Ibadah. ada ibadah, ada ubudiyah. Karena kita sebagai orang beriman tahu habis mati mau kemana Bapak, surga apa neraka, taman surga apa taman neraka. Mau seberapapun banyak amalan Bapak, kalau hatinya Bapak mah nggak fulus konfi, nggak ikhlas negara, jenawon. Mau banyaknya Bapak dikiran di majelis ngaji, di majelis ilmu, pulang ke sini ngomelin anak bini orang pukul lagu, lantai anak bini, dosa. Nyampe sini kita ngumpat orang yang sebel sama orang, nah dong, dosa. Jenawon. Udah gitu Pak, yang diberesin tuh ini tuh lope. Udah. Lope isinya roh kita benerin, karena habis dari sini kita bakalan balik. Gak tahu kemana kita balik, surga neraka. Udah, ini mah titipan nih. Karena saya makin mikir di sini, iya, secerdas-cerdasnya orang mati, sealim-alimnya orang mati. Ini bisik orang di bawah. Saya mau sekata sekarang pengen kawin sama yang cakep aja, ini artis sekalipun misalnya pengen cakep kaya soleha, tetap baik saya mikir emang udah begitu bawaannya paling gue ngukur diri masih pengen dapat kayak ngukur diri lah, padahal saya tahu nikah mah udah buat ibadah meneruskan dari keturunan, daripada saya kagak nikah. Karena gimana pun saya ini punya syahwat, makannya kita ini syahwat bahaim, mesti diberesin syahwat bahaim bukan kita tasawuf. Tetap kalau siang dikit perut belum diisi, oh, lah kan sapi juga begitu. Bedanya apa sama pedigul? Makan siang enggak? Bedanya apa saya tanya sama bapak? Ada kambing, kalau belum dikasih rumput sore merah. Panur, kalau sore belum makan, pusar. Apanya dibanting-banting? Ininya ngomong kakak, anaknya ngomong rak. Ada jadwal makan. Iya Pak. Nah itu kan bahaim, apa? Sifat bahaim, sifat. Ada jadwal, kemudian kalau manusia sudah balik harus berhubungan suami istri. Kalau enggak, coba aja ayam jantan atau kambing jantan tinggal sendirian, enggak lama hidupnya mati. Stres, berpasangan, nggak bisa berkembang biak. Beda sama yang ada pasangan. Lah manusia juga sama, seminggu berapa gitu? Lah bawa tak kepala. Itu sih. Mohon maaf. Apa ini naluri? Coba. Tapi kita punya sifat. Nah, semua itu anugerah dari Allah, nggak bisa dimiliki sama malaikat. Tapi hewan punya. Hewan makan kita sama hewan di lebah situ ya. Kalau hewan makannya orang pakai bismillah sembarangan baik makannya ngecaprak sambil diri, lah kita mau sama kok beda, dibedain dari kaifiahnya. Tapi kita pakai baca bismillah. Lah kucing kalau mau kawin Pak, di mana baik jadi panur. Lah kalau mau di mana baik jadi bedanya apa sama kucing? Oh udah begitu diatur, pakai doa, pakai sopan santun, ya kan? Bini bapak kita manusia. Itu bedanya di situ Pak, urusan kita punya ghaziroh kebiasaan manusia di situ. Lah kalau bapak hilangin unsur itu ya sama bapak, sama dengan kera, sama dengan kucing. Bahkan lebih mudah daripada kucing sendiri, lebih mudah daripada bapak.
Karena benar ayatnya balhum adol. Manusia kalau sudah rendah itu bisa rendah daripada binatang. Al-Quran yang bilang. Nah, cuman kita punya kelebihan dikasih ada roh, ada mikir ya. Gitu Pak Nur. Jadi jangan sembarangan kita kawin, jangan sembarangan Pak Nur. Saya pesan jangan sembarangan kawin. Ama makan teraturin. Makannya biasa apa sih? Makannya konsep dalam Islam, makanya berhenti sebelum kenyang. Saya enggak belum kenyang kan? Belum. Konsepnya kayak makan sekedarnya. Maka anjurannya salah satunya puasa. Jadi makan cukup di nanti maghrib, buka puasa dan sahur. Itu yang membedakan kita di situ Pak. Justru itu yang akan mengangkat kita lebih mulia daripada malaikat. Itu yang disebut dengan ketika Bapak kalah di sini, berarti Bapak yang kurang imannya. Udah kayak binatang tuh Bapak. Nolong, lapar perut lah. Binatang karena lapar jadi semuanya. Apa yang di sekelilingnya jadi santapannya. Lah Bapak kalau lapar minta beak ya. Udah begitu aja Pak. Tapi kalau Bapak bisa memanage ini, rohnya Bapak mau kata lapar apa gimana kayak yang penting roh buat terselamatkan, jangan sampai makan yang halal. Udah begitu. Mau banyak ibadah baik. Kita insya Allah ilokan. Allah yang hidupin dua, lah Allah buat akan kasih makan. Udah begitu. Karena ada ayatnya, wa ma min dabah illa Allahi, dan tidaklah melata di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah cukupin. Cuma hanya pengen lebih dulu. Udah begitu. Nah ini Pak nikmatnya kajian-kajian kita kalau sudah dibenturkan kepada kehikmahannya semua. Itu baru nyampe pembahasan asyhadu wa syahadah. Sekarang Bapak sudah bisa membuktikan di mana Allah, seperti apa Allah. Jangan pikirin bagaimana kan. Sudah kan Pak? Sudah bisa merasakan? Bisa belum? Sudah? Insya Allah. Sudah bisa belum merasakan? Udah bisa. Itu tadi itu cuma dalail doang. Nah, dalail saya yakin. Coba Pak Digul besok sama Bapaknya, minta foto Bapaknya waktu masih muda. Ganteng enggak? Belum putih Pak ya? Belum. Masih hitam. Nanti Pak Fajar udah di alam barzah, Pak Digul udah putih. Atau kebalik Pak Digul duluan. Ini salah satu bukti. Udah Pak, saya kemarin kan dibenturkan juga beberapa karena meninggal, lahir berhenti. Ada yang masih muda dari saya, ada yang lebih tua, ada yang biasa-biasa aja umurnya. Mati semua Pak. Makin saya percaya mati saya juga. Makin saya percaya saya juga bakal mati. Udah gitu Pak. Ketika saya mati saya nggak tahu saya mau dibawa kemana. Sementara saat ini saya punya keyakinan bahwa kalau saya mati surga ke neraka itu loh. Kalau saya digiring ke neraka, naudzubillah ini. Kalau nyicipin uangnya sakit Pak. Apalagi kholidina fiha. Atau saya surga. Nah ketika saya tahu diajarin sama ustaz saya kalau masuk surga berbuat amal kebaikan. Udah gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Belajar dari sini Pak. Ini pengalaman pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kasih share. Oh Pak, sekeliling Bapak yang meninggal ya. Bapak pasti akan terenyuh. Ternyata mati. Walaupun Nabi ini saya yang bisa berhidup mati meninggal kemarin. Bulan November kemarin meninggal. Padahal mau saya bisa ajak jalan-jalan meninggal. Lah nggak lama kemarin maknya kumpul mertua dan meninggal juga ternyata. Belum sebelumnya kan abang saya kira nggak lama meninggal. Belum lagi sebelumnya kan mertua laki-laki istri yang dari Solo. Sekarang jadi udah ngumpul tuh mereka bertiga. Dia meninggal semua ternyata. Yang dulu sama saya itu kalau ngobrol bareng, ngopi bareng sama mertua, ngobrol bareng. Nah kan udah nggak ada. Dan saya masih ada. Tinggal nunggu saya kapan Pak Digul. Kalau Bapak sudah yakin di sini, insya Allah Bapak punya muraqabah dalam diri. Ingat mati. Pelajaran saat ini saya kemarin ingat mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampaikan terlepas nanti semua lupa semua. Tapi yang jelas sekarang bikin mawas diri aja.
jangan mikirin orang lain. Itu mikirin dewek baik mau dibawa kemana, Pak badan Pak Nur segitu gedenya mau dibawa kemana, surga apa neraka. Tapi ingat Pak, di surga nggak ditanyain mal hukmu katanya. Nggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man kitabuka gitu. Nggak ditanya itu apa prestasinya Robert Einstein katanya enggak. Tanggal berapa terjadinya perang Uhud katanya enggak. Yang ditanyain man rabbuka. Tapi untuk mencapai itu tahapan panjang barat. Untuk mencapai tajali adalah Allah mesti tahu ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang utuh al-arifin. Amin. Ta'inuna biquwwatika wa amituna bi'ufatika wa amituna biqadai hajatina wa maqasidina bid-din wa dunya wal akhirah bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim